Oke, kembali lagi dalam pembelajaran IPA Sistem Ekskresi Manusia. Tubuh manusia memerlukan zat makanan dan oksigen, di mana zat makanan dan oksigen itu di dalam tubuh akan diubah menjadi energi. Dalam proses metabolisme, dihasilkan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Zat-zat ini harus dikeluarkan dari tubuh karena dapat membahayakan tubuh manusia. Proses pengeluaran zat-zat sisa dari dalam tubuh yang pertama disebut dengan ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Yang kedua, sekresi adalah proses pengeluaran zat sisa yang masih dapat digunakan lagi oleh tubuh seperti hormon dan enzim. Yang ketiga adalah defekasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa hasil pencernaan melalui anus. Sistem ekskresi pada tubuh manusia ada 4 organ, yaitu yang pertama, sistem ekskresi tadi kita tahu bahwa proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. 4 organ sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama adalah ginjal, yang kedua kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal menghasilkan zat sisa berupa urin, kulit menghasilkan zat sisa berupa keringat, dan paru-paru menghasilkan zat sisa dalam bentuk karbon dioksida dan uap air, dan hati menghasilkan zat sisa berupa empedu. Kemudian adalah struktur ginjal. Ginjal berbentuk seperti biji kacang merah yang panjangnya sekitar 10 cm, berjumlah 2 buah yang terletak di rongga perut. Bagian ginjal yang pertama adalah korteks yang disebut kulit ginjal, yang kedua adalah medula disebut sumsum ginjal, dan pelvis disebut rongga ginjal. Di dalam ginjal juga terdapat pembuluh arteri. Tempat masuknya darah yang akan dibersihkan disebut arteri renalis, dan pembuluh pena tempat keluarnya darah disebut pena renalis. Mekanisme pembentukan urin pada ginjal. Sekarang mari kita melihat lebih dalam bagian dari ginjal. Pada ginjal terdapat bagian struktural yang bertanggung jawab dalam pembentukan urin dan sebagai penyaring darah yang disebut dengan nefron. Nefron terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, badan Malpighi, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat pada badan Malpighi. Badan Malpighi tersusun dari untaian pembuluh darah kapiler tempat darah disaring yang disebut dengan glomerulus. Dan bagian yang menyelimuti glomerulus adalah kapsul Bowman atau simpai Bowman. Darah yang banyak mengandung zat sisa metabolisme masuk di kapiler glomerulus melalui arteriola afferent. Afferent berarti masuk dan keluar melalui arteriola efferent. Efferent berarti keluar. Selama darah mengalir karena pengaruh tekanan, menyebabkan molekul-molekul kecil di dalam darah terdorong keluar dari glomerulus melalui ruang-ruang antar sel endotel kapiler glomerulus. Sedangkan molekul besar seperti protein dan lemak tidak dapat melewati ruang antar sel endotel kapiler glomerulus dan akan tetap berada dalam kapiler glomerulus, sehingga hanya molekul kecil saja yang dapat ditampung di kapsul Bowman. Proses penyaringan yang telah berlangsung demikian disebut dengan filtrasi. Hasil saringan atau filtrasi disebut urin primer yang mengandung molekul air, urea, amonia, glukosa, asam amino, natrium, dan garam mineral. Oke, tahap pembentukan urin selanjutnya terjadi di tubulus contortus proximal. Urin primer dari kapsul Bowman akan mengalir di sepanjang tubulus contortus proximal dan mengalami proses penyerapan kembali. Zat-zat yang masih berguna di tubuh
seperti glukosa, air, asam amino, dan garam-garam mineral menuju kapiler peritubulus, yaitu kapiler yang mengelilingi tubulus nephron. Sebagian air akan diserap kembali ke dalam darah akibat pengaruh perbedaan tekanan osmotik antara urin primer dan darah. Glukosa dan asam amino akan diserap kembali melalui transport aktif melewati epitel tubulus menuju kapiler peritubulus. Sedangkan molekul-molekul yang tidak berguna seperti urea dan amonia akan tetap berada di tubulus contortus proximal. Proses penyerapan kembali disebut dengan reabsorpsi. Hasil dari reabsorpsi disebut dengan urin sekunder, yaitu urin yang tidak mengandung zat-zat yang masih berguna seperti glukosa dan asam amino dan meninggalkan zat-zat sisa seperti air, urea, amonia, dan sedikit garam-garam mineral. Selanjutnya, urin akan mengalir menuju lengkung Henle. Daerah lengkung Henle dibagi menjadi dua, yaitu daerah turun disebut dengan lengkung descended dan daerah naik disebut dengan lengkung ascended. Urin yang melewati daerah turun akan tetap mengalami reabsorpsi, sedangkan urin yang melewati daerah naik akan mengalami augmentasi. Selanjutnya, urin akan memasuki tubulus, tempat proses terakhir pembentukan urin yang disebut tubulus contortus distal. Di dalam tubulus distal, urin sekunder akan mengalami augmentasi, yaitu proses penambahan zat sisa yang tidak diperlukan dari kapiler peritubulus ke tubulus. Zat sisa yang tidak diperlukan berupa hormon, zat antibiotik, zat obat-obatan dalam jumlah berlebihan atau tidak digunakan lagi oleh tubuh dan menghasilkan amonium. Hasil dari augmentasi yaitu adalah urin sebenarnya. Molekul yang mengandung air, amonia, urea, dan molekul tambahan yang tidak digunakan lagi oleh tubuh seperti garam-garam mineral, zat kimia, obat-obatan, dan hormon. Selanjutnya urin akan disalurkan melalui tubulus collectifus atau penampung yang nantinya akan menuju kandung kemih melalui ureter. Oke, bagian organ ekskresi lainnya adalah kulit, paru-paru, dan hati. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Organ ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari, epidermis, lapisan kulit jangat, dermis, dan jaringan bawah kulit subkutan. Epidermis terbagi menjadi 3, yaitu lapisan tanduk, lapisan granula, dan stratum germinativum. Lapisan tanduk merupakan jaringan mati yang terdiri atas banyak lapis sel pipih yang berfungsi untuk melindungi sel-sel di dalamnya dan mencegah masuknya kuman penyakit. Sedangkan lapisan granula terletak di bawah lapisan tanduk, di mana terdapat pigmen melanin yang memberikan warna pada kulit dan melindungi kulit dari sengatan sinar matahari. Dan yang ketiga adalah stratum germinativum, tersusun dari 2 lapis sel, di mana sel ini akan terdorong ke atas menjadi bagian lapisan granula karena di bawahnya terbentuk sel-sel baru yang dibuat oleh sel-sel yang terus-menerus membelah. Lapisan yang kedua adalah dermis. Dermis terdiri dari pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kantong rambut. Kelenjar minyak menghasilkan minyak yang disebut dengan sebum yang berguna untuk meminyaki rambut pada bagian permukaan kulit agar tidak kering. Sedangkan di bagian bawah kantong rambut terdapat pembuluh kapiler darah yang mengangkut sari makanan ke akar
rambut sehingga rambut akan terus bertumbuh. Pada waktu kita merasa takut atau dingin, otot rambut berkontraksi sehingga rambut menjadi tegak. Kelenjar keringat berbentuk pipa terpilin memanjang dari epidermis hingga masuk ke bagian dermis. Pangkal kelenjarnya menggulung, dikelilingi oleh kapiler darah dan serabut saraf simpatik. Dari kapiler darah inilah kelenjar keringat menyerap cairan jaringan yang terdiri atas air, larutan garam, dan urea. Cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai keringat melalui saluran kelenjar keringat dan akhirnya dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Pengeluaran keringat dipengaruhi oleh cuaca seperti panas atau dingin, aktivitas, makanan, dan minuman. Pada jaringan bawah kulit, subkutan, terdapat jaringan lemak adiposa. Jaringan lemak berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat.